Alfian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Ini waktunya ngantuk ini ya. Oke, materi saya kali ini adalah tentang sampling COVID-19 ya. Ini akan kita bicarakan sampling COVID, kemudian nasal, kemudian tenggorok, dan sampel-sampel lainnya tentunya ya. Sebagai pendahuluan, ini adalah alur pemeriksaan mikrobiologi, tentunya diawali dengan pre-analitik. Pre-analitik ini menjadi penting karena di situ ada sampling, kemudian cara transportasi terhadap hasil sampling itu. Mengapa ini menjadi penting? Sampling ini adalah titik pertama dan menjadi suatu titik tolak dari hasil yang akan kita dapatkan, yaitu setelah dilakukan sampling maka dia akan ditransportasi ya. Kemudian tahap selanjutnya adalah proses analitis. Proses analitiknya adalah pengerjaan di lab ya. Biasanya kita melakukan kultur, tapi di sini adalah kita melakukan uji molekuler ya. Kemudian setelah dilakukan uji molekuler di lab, tentunya ada post analitik. Di sini kita interpretasi hasilnya. Ya biasanya kalau pada kultur kita menggunakan expert rule juga ya. Kemudian ini adalah alur pemeriksaan mikrobiologi yang lebih gambarnya, diagramnya lebih bagus dari pasien. Kemudian bisa diperiksa, diambil sampelnya di sini ya. Kemudian sampel ini bisa bermacam-macam ya. Kemudian kita periksa molekular biologi ya. Nah, di sini molekular biologi adalah deteksi terhadap genom dari virus corona atau SARS-CoV-2 ini ya, menggunakan gene amplification. Berdasarkan panduan dari laboratory testing dari WHO ini ya, untuk melaksanakan pemeriksaan ya, maka sampel yang harus dilakukan atau diambil dari seseorang yang dicurigai terinfeksi, yang pertama adalah respiratory material. Respiratory material ini bisa nasofaring dari orofaring ya, terus kemudian sputum atau endotracheal aspirat atau bronchoalveolar lavas ya. Kemudian yang kedua adalah serum untuk tes serologi ya, biasanya pada akut atau convalescent sample, tapi ini saat ini yang digunakan adalah banyak respiratory material. Sedangkan spesimen lain ini bisa dilihat di sini ya, masing-masing dari beberapa literatur. Yang paling bagus sensitivity-nya adalah sputum ya. Kemudian diikuti dengan nasofaring dan tenggorok, kemudian selanjutnya darah dan feses ya. Sedangkan urin beberapa di literatur yang dipublikasi memberikan hasil yang jelek ya, karena nol kelihatannya, karena virus tidak keluar di urin saat ada penelitian tersebut ya. Mungkin nanti akan banyak pembahasan atau riset ya berkenaan dengan positivity dari sampling ini. Kemudian yang perlu ditekankan di sini, APD apa saja yang harus digunakan pada saat petugas kesehatan melakukan sampling ya. Jadi yang pertama adalah respirator harus disiapkan. Karena kita melakukan pengambilan sampel di mana ini berhubungan dengan respiratory tract, maka tentunya kita menggunakan masker N95 ya. Bukan masker bedah biasa tapi N95 ya. Karena berisiko pasiennya ini menghasilkan aerosol batuk atau bersin pada saat kita ambil, kita bisa tertular.
Kemudian eye protection, ya. Bisa menggunakan Google atau di sini face shield, ya. Face shield ini nanti akan bisa dilihat berguna untuk menutup wajah supaya tidak terpapar atau kontak dengan pasien. Kemudian menggunakan gaun di sini, kemudian sarung tangan, ya. Jadi gaun ini yang diminta adalah yang kedap air, ya. Kemudian prosedurnya karena kita bisa berhubungan dengan cairan tubuh penderita supaya tidak nempel, gaunnya harusnya kedap air. Kemudian apa yang perlu disiapkan lagi, yaitu media. Di sini media yang digunakan adalah media VTM, singkatan dari virus transfer media ini, ya. Nah, ini digunakan hanya transfer saja. Jadi setelah diambil dari swabnya dimasukkan media transfer, kemudian swab yang digunakan banyak di literatur disebutkan dacron ini, ya. Ada yang menggunakan rayon juga, ya. Jadi contoh ini adalah salah satu VTM yang digunakan di Rumah Sakit UNER. Kemudian ini ada 2 jenis swab yang kita gunakan. Yang agak besar ini digunakan untuk swab tenggorok, ya. Sedangkan yang agak kecil ini digunakan untuk nasofaring, ya, kecil sekali. Kemudian ini adalah gambar, ya, ini VTM-nya, ya. Kemudian ini yang untuk swab tenggorok, ya. Kemudian ini untuk yang digunakan untuk yang nasofaring karena kecil. Kami akan menunjukkan video atau gambar tentang pengambilan sampel nasofaring, mungkin bisa diikuti nanti atau materinya bisa di-download pada link yang dibuat oleh panitia. Kita mulai, ya. Check for nasal obstructions that may interfere with sampling at the correct site in the nose. With the patient's head tilted slightly back, gently insert the swab into the nostril, keeping the swab near the septum floor of the nose, while gently pushing the swab into the post-nasal pharynx. As a visual reference, the swab should be inserted about half the distance from the patient's nostril and the ear. For an optimum specimen, you must rotate the swab several times while it is in contact with the nasopharyngeal wall. The patient may cough, and that is okay. Avoid touching the swab applicator below the molded breakpoint, as this could lead to contamination and incorrect results. Gently remove the swab from the patient. Remove the screw cap from the tube and insert the swab into the transport container all the way to the bottom of the tube. Selanjutnya kita akan putar video tentang pengambilan sampel tenggorok, ya. Bisa mulai kita putar. To collect a throat swab sample, have the patient tilt their head back and open their mouth wide. Warn the patient of the possible sensation of gagging, but let them know the test will only last a few seconds. Tell them to resist gagging, closing their mouth while the swab touches the throat. Rub a sterile cotton swab along the back of the throat near the tonsils. Overall, this test is safe and well tolerated, but be forewarned that the sensation of gagging may lead to the patient having an urge to vomit or cough. Setelah pengambilan sampel, tentunya bahan segera dikirim. Ini adalah packaging bahan infeksius untuk dikirimkan, ya, menggunakan 3 lapis, ya. Tentunya ada stiker biohazard di sini, ya.
Anda bisa lihat di gambar ini, mungkin nanti materinya bisa di-copy ya. Nah, kalau kita memiliki laboratorium di dalam rumah sakit, mungkin hanya dengan plastik klip itu, kemudian dikirim ke laboratorium menggunakan espek atau yang lain. Tapi kalau seandainya kita kirim, maka bentuk pengiriman seperti ini. Kita tahu ini adalah virus RNA. Jadi berhati-hati dengan bahan genom atau genom virusnya yang mungkin saja nanti bisa rusak atau apa karena ada perubahan dari medianya, kemudian dari terkena panas dan seterusnya. Ini referensi yang bisa Anda gunakan. Yang pertama Anda harus baca adalah pedoman pencegahan pengendalian coronavirus disease ini ya. Kemudian bisa menggunakan WHO ataupun CDC ya. Mungkin sekian yang bisa saya berikan materi ini. Mungkin nanti bisa kita diskusikan apa yang kurang jelas ya. Arigatou gozaimasu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.